Halo teman-teman, selamat malam. Selamat jumpa dengan saya di channel Dance Project. Ya teman-teman, di sini sekarang saya akan coba membahas tentang kenapa Megawati tidak dimainkan pada 2 pertandingan di Taichung Bank Formosa ini ya. Saya yakin teman-teman semua merasa kesal, merasa kecewa, bertanya-tanya kenapa Mega tidak dimainkan oleh Ko Hye-jin. Dan begitulah, saya juga berpikirnya seperti itu, bertanya-tanya kenapa. Akan tetapi ketika saya berpikir kembali bahwa ternyata setelah melihat pertandingan daripada Red Spark melawan kedua tim tersebut, ternyata saya rasa Mega nggak perlu turun tangan untuk mengalahkan kedua tim tersebut gitu ya. Contoh pada saat melawan Taipei King Wiles itu, kalau diperhatikan yang diturunkan oleh Ko Hye-jin itu pemain-pemain mudanya saja gitu. Seniornya hanya awal-awal saja. Yang dimainkan full itu hanya Panja Bukilik ya. Hal ini dikarenakan kalau Bukilik kan rekrutan baru gitu ya. Rekrutan baru yang mana belum bisa terlihat secara signifikan gitu ya. Bagaimana kekompakannya Bukilik dengan tim Red Spark ini gitu ya. Bagaimana di lapangan ketika bermain sesungguhnya gitu kan, kompaknya seperti apa, chemistry-nya bagaimana gitu kan. Kalau Bukilik, makanya Bukilik diturunkan full 3 set gitu pada saat melawan King Wales ini. Sementara Mega sama sekali nggak diturunkan gitu. Dan kemudian juga pada pertandingan sore tadi pas melawan F2 Logistik gitu ya, Mega juga sama nggak diturunkan, sementara Bukilik diturunkan di set awal gitu. Sebetulnya bertanya-tanya juga kenapa di pertandingan kedua ini juga sama-sama Mega nggak diturunkan, padahal Mega juga sudah membuka jaketnya gitu kan, siaplah untuk tempur di lapangan gitu. Tapi Ko Hye-jin masih tetap tidak menurunkan Mega gitu. Sementara Bukilik dimainkan di set awal gitu. Ternyata ketika diperhatikan juga sama juga gitu. Bahkan ini parah juga, lebih parah kalau saya perhatikan set kedua 25-12 kalahnya itu. F2 logistik ini lebih kalah, lebih parah kalau menurut saya gitu ya. Dan kalau saya perhatikan F2 logistik ini berasal dari Filipina gitu. Jadi kalau diperhatikan secara detail, pantas Mega nggak diturunkan gitu, karena lawannya nggak sebanding gitu. Karena kalau menurut saya pribadi gini, Mega ini dianggap oleh Ko Hye-jin sebagai senjata pamungkas gitu kan, senjata utama gitu kan. Nah, namanya senjata pamungkas gitu, ketika tidak menemukan lawan yang sepadan atau lebih kuat, otomatis nggak bakalan diturunkan karena nggak perlu. Dan kenyataannya memang nggak perlu gitu. Tanpa Mega pun ya, F2 logistik ini benar-benar dibantai, apalagi di set 4 gitu ya. Di set 4 juga kalahnya 25-12 itu dari Red Spark, hanya di set 3 aja karena kebanyakannya yang diturunkan junior semua gitu. Hanya beberapa pemain, hanya Pak Enjin yang seringnya gitu. Tapi sini juga saya apresiasi pada Shin Enji ya, hebat nih. Eh, Pemain muda dari Red Spark ini, Shin Enji. Pukulannya keras, jam setnya juga bagus, terarah gitu. Nah, kalau saya perhatikan mungkin Ko Hye-jin ini punya strategi mirip-mirip seperti halnya pelatih bola voli putri Turki.
Dimana di situ juga dikumpulkan dua orang opposite yang sama-sama tinggi, sama-sama bagus gitu kan. Karakut sama eh, Pargas gitu kan. Turki juga sama, timnas putri Turki begitu. Kalau musuhnya nggak begitu kuat, hanya salah satunya aja deh silih berganti ya, silih berganti dimainkan oleh pelatihnya. Tapi ketika melawan tim yang lebih kuat, contoh di PNL kemarin pas melawan Amerika kalau nggak salah, itu Karakut sama Pargas diturunkan dua-duanya. Mungkin strategi Kohejin juga akan seperti itu mungkin gitu ya. Sementara kalau untuk Bukilik, Kohejin melihat dulu kecocokannya seperti apa, kekurangannya bagaimana, makanya banyak dimainkan gitu kan. Karena Bukilik kan rekrutan baru, sementara Mega dari musim yang lalu juga sudah klop, sudah kompak dengan para pemain Red Spark gitu. Jadi nggak usah lah diuji coba di sini Mega gitu. Mungkin pikiran Kohejin seperti itu gitu. Apalagi kalau menurut saya Kohejin menganggap Mega ini senjata pamungkas gitu kan. Kalau dimainkan sekarang, strateginya akan ketahuan karena pasti lawan Red Spark di Korea pada nonton. Mereka pasti pingin tahu strategi Kohejin seperti apa nanti gitu ya. Eh, Memasangkan antara Mega dengan Panja ini. Nah, awalnya jujur kesal juga sih melihatnya kenapa Mega nggak diturunkan gitu. Tapi setelah saya telah kembali, kemungkinan seperti itu strategi Kohejin. Dia nggak mau membocorkan strateginya ke lawan-lawannya karena ini kan hanya turnamen undangan gitu kan. Lagian juga lawan-lawannya memang kalau boleh dibilang di bawah gitu ya. Kualitasnya masih di bawah gitu. Di bawah Red Spark gitu. Terbukti ketika bermain dengan para juniornya saja mereka masih sulit untuk memenangkan gitu kan. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Nah, saya harap untuk teman-teman yang mungkin merasa kesal, merasa kecewa kenapa Mega nggak dimainkan pada dua laga pertandingan ini, saya rasa seperti itu, gitu ya. Kalau saya pikir memang Kohejin menganggap Mega ini adalah senjata utama, senjata pamungkas atau kunci daripada keberhasilan Red Spark gitu kan. Gitu. Makanya ketika melawan uh, musuh yang memang dianggap sama Kohejin, ini rasanya nggak perlu Mega dimainkan gitu ya. Tapi saya yakin di final nanti untuk pertandingan final Mega pasti diturunkan sih gitu ya. Karena nggak mungkin dibawa kalau nggak dimainkan, apalagi Mega bayarannya cukup mahal gitu kan untuk sekelas pemain orang Asia gitu. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak diturunkan. Rasanya pasti akan diturunkan di final nanti gitu ya. Mudah-mudahan saja kita berdoa semoga Mega diturunkan pada final nanti dan Respak bisa menang gitu. Kalau saya perhatikan sih kemungkinan besar pasti menang gitu ya. Meskipun mungkin Mega nggak diturunkan juga gitu. Karena terlihat lah lawan-lawannya ini kelasnya masih di bawah Red Spark ya. Di bawah kelas Korea gitu kan. Gitu. Jadi kita berdoa saja lah. Semoga di pertandingan kedepannya Mega dimainkan. Terus Red Spark juga memperoleh hasil yang positif, yang baik. Menjadi juara di turnamen ini gitu kan. Dan ini juga saya juga apresiasi pada Kohejin, salutnya uh, bagus gitu ya. Dia mencoba melatih mental para pemain mudanya gitu kan. Karena Kohejin juga mungkin sadar ke depannya di musim yang akan datang 2026 itu mungkin Mega sudah tidak di Red Spark lagi gitu. Otomatis Kohejin harus mempersiapkan para pemain muda ini supaya bisa menjadi pengganti gitu kan. Terus juga kan eh, pertandingan yang utamanya itu kan nanti di V-League sendiri gitu kan. Situ kan targetnya Spark ingin menjadi juara gitu kan. Itu. Jadi saya harap teman-teman juga bisa memahami, coba berpikiran positif pada Kohejin karena Kohejin ini ahli strategi yang cukup
cukup bagus kalau menurut saya ya. Dia taktik dan strateginya selalu tak terduga gitu ya. Kita doakan saja semoga Red Bull menjadi juara ya di turnamen ini maupun di Korean V-League nanti gitu ya. Itu saja teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa, terima kasih.